Oke, perhatian dulu ya. Jadi kita punya transformasi dosi ya. Kita pelan-pelan ya. Jadi kalau di Python include.mat kita punya ya import.mat. Untuk grafiknya kita dari processing di sini. Lalu biasanya kalau di C kita kalau mau bikin struktur data baru kita pakai type def di sini. Kita punya matriks 3x3 ya. Dan kita panggil atau kita punya variabel namanya the matrix. Kira-kira fungsi dari the matrix ini apa? Variabel global untuk apa? Ya untuk apa? Kemarin di teori belajar apa sih? Belajar Komposit. Komposit itu gimana caranya? Mengalihkan matriks ordernya berapa? Jadi 3x3 ini anggap aja transformasi matriksnya ya. Kita panggil namanya the matrix. Lalu ini basic ya. Untuk melakukan operasi transformasi, translasi, rotasi, dan scaling, kita membutuhkan sebuah matriks identitas di sini. Kira-kira matriks identitas hal yang unik tuh apa sih? Cuma ada satu nol. Terus ini apa sih? Diagonalnya satu. Diagonal ya. Ini jadi fungsi ini untuk membuat matriks identitas di mana diagonalnya nilainya 1. Ini apa? Kodenya cantik ya. Jadi tidak perlu if else, tinggal looping semuanya. Kalau dia sama dengan dia 1, kalau enggak dia 0 ya. Ini true false di sini. Lalu ada fungsi pre-multiply, kira-kira buat apa ini? Ini dot matrix ya, matrix multiplication ya, matmul atau bisa disebut untuk dua matriks ya, matriks A dan matriks B. Nanti hasil akhirnya disimpan di matriks B di sini. Jadi di sini ada temporary perkalian matriks kan, atas atau row A dikali kolom B ya, satu-satu ya. Ini kelihatan di sini AR0 kali B0C dan seterusnya. Nah ini perkalian matriks 3x3. Jadi karena kita kemarin konsepnya komposit itu kita ngaliin, sebelum kita mengalihkan poin kita menyelesaikan dulu perkalian matriks 3x3 nya dulu kan ya. 3x3 kali 3x3 kali 3x3 ya. Misalnya kemarin kan udah dibuktikan ya, ABC itu sama dengan BCA enggak? Enggak ya. Karena nanti row sama kolomnya berubah ya. Oke. Setelah itu kita masuk ke fungsi-fungsinya. Di sini kemarin kalian udah ngekonversi dari translasi 2x2 jadi 3x3 kan ya. Jadi yang paling ujung kita bikin identitas dulu, lalu dia paling ujung kasih TX sama TY ya. Ini matriks translasi 3x3 untuk translate. Yang scaling juga sama, matriks 3x3 untuk scaling. Bedanya kan tadi saya ada pertanyaan, bisa nggak langsung diimplementasi sama kode yang kita punya? Kita nggak mengenal namanya ini ya, reference point, bentuknya vektor ya, x, y, kita nggak mengenal itu. Kita mengenalnya x, y aja ya, kecuali kalian yang udah pakai p vektor ya, di processing ada P5 P vektor atau vektor 2 dimensi, kita bisa bikin XY pakai itu, tapi kita enggak ya. Nanti kita ubah jadi yang tadinya ref PT, jadi misalnya ref PX, ref PY atau apapun ya, jadi tambahin satu parameter lagi. Nah ini relatif ya,
contohnya kalau kita titik nolnya di kiri atas berarti ini 0,0 ya. Tapi kalau nanti di tas 5 kita pengen titik 0,0 nya tuh di kartesian yang kita buat, yaitu H per 2 sama W per 2 ya. Nah ini dirubah si reference point-nya. Lalu ini ada matrix multiplication. Kalau rotasi sama ya, cosin sama sin cos. Lalu ada yang ketiganya adalah perkalian dengan reference point. Nah, kalau ini maksudnya apa sih transform point 2 dimensi ini? Ada yang tahu? Ada 2 parameter, ada endpoints, ada points. Ada yang tahu? Oke, ini ada yang pasti kalau PTS ini artinya kita punya banyak poin ya. Ini terserah mau poin inti atau poin pembentuk garis. Misalnya kita bikin persegi, berarti ada A, B, C, D. Berarti poin-poin itu yang pembentuk garis. Atau kita mau daripada capek-capek kita udah ngeprint nih hasil printan kita atau hasil poin dari, contohnya dari ini ya, dari draw bentuk kita punya draw persegi atau def persegi kita punya kumpulan poin ya dari 4 line brace 6. Saya mau hasil dari ini aja, return dari ini semuanya ditransformasi. Jadi ini ya, ini bisa jadi kita nggak perlu tahu endpoints-nya, karena kita tahu points-nya, jadi kita bisa ngelooping per poin karena kita pakai yang keseluruhan ya. Atau kita maunya saya mau butuh X, A, Y aja, nanti saya gambar ulang. Berarti nanti di sininya points-nya cuman X, A, Y, A. Kelebihan kekurangannya ada ya, nanti kalian coba sendiri nanti pas bikin batik atau eksplorasi yang lain misalnya. Nanti ada kelebihan kekurangannya. Kelebihannya kalau kita butuh yang utamanya aja sih, kelebihannya kita nggak terlalu ini ya, kita bisa ngukur X, A, Y, A itu poinnya berapa, nanti tinggal gambar ulang. Tapi kalau semuanya kita nggak tahu titik pertama apa, titik kedua apa, titik ketiga apa, titik keempat apa. Maksudnya titik pertama masing-masing ini ya, masing-masing nilai di sini kita nggak hafal. Oke. Mana sih? Nah ini ya. Halo, ini sebenarnya tiga fungsi ini adalah kita udah punya transformation matrix, yaitu the matrix dikali dengan points-nya. Jadi kita punya matriks 3 kali 3 kali 3 kali 1, jadi nanti ngasilin 3 kali 1 lagi ya. Intinya kayak gitu. Tapi kita ngambil yang X sama Y nya aja. Nanti ini dimasukin lagi ke poin.
Jadi masukin lagi ke array point. Nah ini kita nggak bisa serta-merta implementasi ini ke kode kita kan ya. Jadi kita kan nanti mau pakai kelas. Terus kalau ini the matrix itu kan global. Nanti kita punya 4 atau 5 objek, kira-kira the matrix yang dipakai yang mana? Kita pengennya setiap objek punya transformasi matrix sendiri gitu ya, matrix sendiri. Solusinya gimana? Oke. Jadi semuanya kita jadiin fungsi. Tadinya ini semuanya prosedur kan ya? Ini semuanya prosedur. Kita ubah jadi fungsi. Ini ada ini ya. Ada matriks PY ya. Ini sama persis sama yang di transformasi.c. Yang beda itu dikasih return semuanya. Kasih return. Semuanya punya return. Lalu karena kita kasih return si Python itu punya salah satu teknik yaitu functional programming ya. Jadi kita bisa masukin hasil dari fungsi ke dalam fungsi. Jadi kan kita mau komposit ya. Misalnya translate 2D txty, scale 2D, di scale 2D itu ada tm lagi ya. Terus rotate misalnya. Jadi kita bisa masukin fungsi dalam fungsi. Dengan konsep itu kita bisa bikin tadi transformasi matriks. Kalau ininya sama ya. Oh ini ada dua ya. Ini kita yang pakai yang dikasih ya existing transformasi.py ya. Transformasi.py kita pakai fungsi-fungsi kayak identity matrix, terus matrix multiplication gitu ya, mul matrix. Tapi kita tahu kemarin kita udah belajar NumPy. NumPy itu lebih efisien untuk perkalian matriks ya. Makanya kita daripada pakai ini kita pakai NumPy aja cukup. Jadi untuk misalnya kita pengen bikin matriks 0 3x3, jadi tinggal np0 3. Ini ordernya langsung square ya, 3x3. Identity juga sama. Kita langsung bikin np identity 3. Terus nanti ini tm sama dengan 0 kali all. Ini artinya apa? Kalau misalnya kan kita tadinya tadi ya functional programming. Jadi kita mau bikin dari transformasi yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Tapi kalau yang awal itu pasti kan belum ada ya. Jadi kita kalau misalnya kita butuhnya translasi aja, nggak butuh komposit. Gimana caranya? Jadi kita kali dengan 0. Kalau kita kali dengan 0 artinya hasilnya nanti transformasinya 0 semua kan ya. Nah itu nggak kita harapkan. Jadi kita kasih cek dulu. Kalau seandainya TM atau translasi yang pertama itu cukup cuma satu aja, berarti langsung aja keluarin matriks dari translasinya aja, nggak usah yang dikalikan. Tapi kalau ada komposit sebelumnya dia dikalikan. Jadi ini. Jadi sama untuk semua proses ya. Kalau saya butuhnya scaling aja, kalau saya butuh rotasinya aja, nggak ada masalah. Tapi kalau saya butuh komposit, kita bisa return keduanya, perkaliannya maksudnya. Translate, lalu transform point-nya. Nah ini transform point-nya sama. Kalau misalnya kita nggak melakukan apa-apa, berarti tetap ya. Mungkin di sini nanti ada loop, ada if dulu. If kalau tetap langsung aja points biar nggak capek-capek masuk ke sini ya. Tapi kalau misalnya ada transformasinya, kita lakukan perkalian matriks. Seperti itu untuk transformasi saya bikin versi 1, versi 2 ya biar kelihatan bedanya yang pakai NumPy sama yang tidak pakai NumPy.
Lalu gimana cara pakainya? Cara pakainya ini ceritanya saya punya persegi, ada 2 persegi ya. Persegi 1 adalah yang originalnya di titik 0,0 dengan R 100. Lalu perseginya dirotasi dulu, lalu di scaling, lalu dipindahkan. Lalu kita dapat persegi yang kedua. Nah ini cara transform pointnya ini keseluruhan ya. Kan tadi ada ya, pengen bikin ulang atau pengen keseluruhan. Ini terserah ya. Masing-masing punya fleksibilitas sendiri ya. Kalau saya misalnya ini poin originalnya langsung aja semuanya daripada kita bikin dari 0 lagi, atau pengen bikin dari 0 lagi. Kalau bikin dari 0 lagi itu lebih apa ya? Lebih enak kita manipulasinya karena kita tahu titik-titik pembangunnya ya. Oke, kita eksekusi. Ini hasilnya ya, seperti ini. Kalau kita misalnya ubah, ditranslate dulu, terus di scale, baru di rotate. Ini hasilnya beda ya. Oh ya, kenapa? Kan awalnya nggak ada ya. Awalnya nggak ada. Beda ya. Kita translate dulu, terus scale, baru di rotate. Ini kelihatan ininya, matriks akhirnya seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini saya menawarkan ya, tas 4, tas 5 itu bisa digabung. Jadi nggak perlu bikin satu-satu misalnya. Jadi tas 5 itu kan tujuannya kita pengen memperlihatkan hasil dari atribut grafik ya, yang titik-titik, titik dash dan lain-lain. Kalau tas 2 itu pengen mengimplementasikan transformasi. Jadi bisa digabung aja. Jadi nanti tas 4 dan tas 5-nya digabung. Hasilnya itu kalian punya 4 kuadran. Kuadran satunya original, kuadran 2 misalnya yang rotate-nya. Tapi si kotak-kotaknya dia diubah, si atribut garisnya diubah. Terus kuadran 3-nya dia scale, kuadran 4-nya rotate sama scale misalnya. Jadi bisa tas 4, 5-nya bisa digabung. Yang mau pisah juga nggak ada masalah, nanti nilainya sama sih, nilainya nggak akan dilebih, nggak akan dikurangin. Ya enaknya kan kalau cuman sekali yang ngerjain satu kali, nggak terlalu banyak tugas. Oke? Paling kalau itu silakan dilanjutkan lagi.